masih dari bab 2, ya kan, kejelasan. Kemudian di bab 3 jelaskan informannya, itu cara pengambilan informan itu siapa, bagaimana caranya, kemudian mengapa informan itu harus orang-orang yang begini, itu harus jelas. Ketika kita mengambil data, merekam, itu juga rekaman antara satu data suwo itu tidak bisa satu orang terus satu suwo. Nah, misalnya ada dukun bayi, ada 3, ya 3 dukun bayi, bagaimana caranya sehingga politikannya akan berbeda. Jangan dukun bayi satu itu terus dapat teksnya, nggak bisa. Nah, itu yang harus tertulis di sini. Ada fotonya Mbak Sanem, dukun bayi, alamat di sini. Kemudian dia menjadi dukun bayi sejak ini. Kemudian ritual dukun bayi ucapannya bagaimana, sret. Terus di mana puitikannya? Dari aspek yang kamu teliti. Jadi teksnya sret, kemudian dicari kode-kodenya untuk teks, itu baru akan menemukan. Dan itu butuh waktu tidak sedikit, sangat lama. Kalau sekarang belum dimulai, artinya kita belum memegang itu naskah, kesulitan. Kebetulan saya sudah memegang beberapa naskah dari beberapa informan. Saya memegang baru 5 dan saat ini saya masih. Nah, itu nanti harus di dalam teori mengatakan bahwa pengambilan informan itu, walaupun kita ngambilnya itu lewat dari dengar-dengar, oh itu Mbak Sanem, itu Mbak Siti, itu juga kita harus cari argumen dengan alasan teori siapa. Iya, saya menggunakan teori etnografi di situ. Etnografinya untuk itunya, untuk puitikannya. Untuk teknik penentuan informannya. Nah, teknik penentuan informan. Iya, etnografi deskriptif atau? Nah, ayo hati-hati. Etnografi itu pendekatan. Iya. Kenapa pengambilan datanya pakai etno? Salah. Awas, tinju pain. Iya tadi gitu. Etno itu pendekatan. Iya. Sementara pengambilan datanya harus statistik, lihat. Bukan statistik, artinya lihat metodologi. Jangan digabungkan dengan penelitian sastra. Jadi pengambilan datanya itu nanti model penelitiannya ini modelnya agak beda dengan deskriptif kualitatif. Ada penentuan informan, sasaran, objeknya, apanya itu berbeda. Maka ini termasuk penelitian apa? Termasuk penelitian folklore. Folklore itu kan datanya. Iya. Ini masuk penelitian apa? Jenis penelitian apa? Deskriptif kualitatif, interpretatif. Tidak, yang mereka. Kamu berhadapan dengan masyarakat. Lapangan. Nah, kenapa di sini begitu? Aja ikut-ikutan. Iya. Lapangan dulu. Tapi kan banyak yang salah. Iya, ini masih kosong. Apa yang harus kamu katakan kosong? Teori-teorinya kosong. Jangan sekali-kali seperti itu. Kemudian menyentuhkan, menurut zaman Starley 2000 ini apa? Etnografi, betul, etno, tapi masuk ke pendekatan khusus pendekatan. Misalnya akan menggunakan 2 pendekatan, boleh. Pendekatan 1 digunakan untuk menganalisis ini pendekatan satunya untuk begini, sehingga pendekatan itu dipadukan. Kalau untuk teknik pengumpulannya tidak, harus satu teknik. 2 pintu nggak boleh untuk memasukkan data. Data itu masuknya 1 pintu. Ini harus telusuri dari bab 1, baca lagi, perbaiki lagi rumusannya, tujuan. Bab 2 teorinya masukkan lagi. Bab 3 dirombak lagi dengan tata caranya. Baru bisa skripsi itu jadi.
Jika ini tinggal dilanjutkan, maka kembali lagi ujian mengulang. Ya tahu sendiri pengujinya hanya berapa. Kalau udah dapat Pak Anto, nggak mungkin dapat Pak Anto. Mungkin karena pilihannya. Mau tidak mau ya antara Bu Sri sama Pak Im atau Bu Sri sama Pak Wayan, atau kalau Bu Sri sama Bu Yunita kayaknya nggak pernah sok merumur dipaketkan. Yang senang Bu Yunita memaketkan itu Bu Yunita dengan Pak Anto dulu, dengan Bu Wayu, dengan Pak Sanusi. Karena kalau dengan Bu Sri itu harus tag ujian hari itu jam sekian sampai sekian, iya. Bu Yunita kan nanti bisa menggabung ujian, oh sudah diuji duluan, nanti di belakang. Tuh. Emang enak dengan Bu Yunita. 2 kali pertemuan atau 2 kali ujian jadikan 1, bisa 6 orang jadikan 1, terus nyantai. Karena sudah diuji oleh penguji 1. Nanti akan ditanya, penguji 1 sudah ujinya kemana? Atau sudah diuji oleh dosen yang satunya bagaimana? Tinggal nambah. Tidak lama, setengah hari sudah selesai. Kalau kita akan patuh dengan jadwal sesuai itu. Kalau dengan Pak Wayan, saya dengan Pak Wayan, nanti ke sayanya Pak Wayan hanya santai. Kalau saya ketemu dengan Pak Imron, ya begitu, adu argumen akhirnya. Sebenarnya bukan apa-apa, kita itu hanya ingin kualitas lulusan itu begini. Jadi selusuri kembali. Kalau ini memang sudah di ACC oleh pembimbing, nanti dari hasil ini begini, ternyata setelah saya berpikir, saya menemukan begini, dapat pencerahan begini, sehingga boleh nggak kalau ini saya urutkan begini, begitu. Jangan mengatakan bahwa kemarin saya dihakimi Bu Sri yang begini-begini, saya harus merombak. Kita tidak meminta untuk merombak, tapi itu kembali lagi kepada individu. Ini ya kalau secara jujur masih kosong ya. Sudah disadari? Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Sri sudah memberikan arahan dan saran untuk penelitian saya yang belum selesai ini. Dan terima kasih untuk teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk saya presentasi proposal pada siang hari ini. Saya menyadari apabila proposal saya masih belum ada isinya, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diingat untuk yang besok pertahanan teori. Kembali lagi ke pertahanan.